Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hangawi. Ya, kali ini kita mau membahas tentang penyebab-penyebab perkutut tidak mau bunyi. Ya, apa saja penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas di sini ya. Saya sebagai basic seorang peternak, tentunya saya juga punya basic untuk menggacorkan perkutut. Karena saya yakin semua peternak itu bisa punya teknik tersendiri untuk menggacorkan perkutut. Ya, kalau orang menggacorkan perkutut belum tentu bisa ternak. Ya, ini bukan menyindir siapa-siapa, tapi memang keadaan lapangan seperti itu. Anda bisa ceklah di mana saja, ya, baik penggacoran kayak apapun belum tentu bisa ternak kutut. Tapi seorang peternak perkutut jelas bisa punya ilmu untuk menggacorkan perkutut. Yang pertama, salah makan. Tentunya ini terjadi kepada perkutut yang baru kita beli dari ombyoan ataupun perkutut yang kita beli dari orang yang sudah gacor. Nah, makanya saya sering katakan pada teman-teman, ketika Anda membeli perkutut dari seseorang yang sudah mapan perkututnya, sudah gacor, tolong tanya perawatannya, tanya pola makannya, ya, sering dimandikan tidaknya. Paling tidak ini bisa jadi bahan edukasi Anda ketika merawatnya. Tanya saja sebanyak mungkin ya. Tapi kalau positif sudah beli ya, jangan tanya terus tapi nggak jadi beli, kasihan yang punya. Yang pertama itu ya, jadi kalau dari peternak apa, dari pemilik pertama apa, ya kita kasih makanan yang sama. Perawatannya bagaimana? Ya kita paling tidak kita modifikasi. Hampir sama seperti ketika dirawat peternak asalnya. Nah, untuk yang dari ombyoan bagaimana Mas An? Ya, kalau dari ombyoan, saya sendiri biasanya cara ngerawatnya itu kita pakai makanan alami dulu. Ya, jangan kita beli di ombyoan, ya, baik itu lokal alam maupun lokal ternak. Itu saran saya pakai makanan alami dulu, yaitu millet putih saja. Ya, seperti video yang lalu yang saya share, cara perawatannya ya seperti perkutut yang baru datang dari pengiriman jauh. Ya itu sama, kurang lebih perawatan perkutut dari ombyoan ini sama. Ya, saya juga sudah buat kayaknya video merawat perkutut dari ombyoan juga sudah ada kayaknya. Ya, jadi itu ya teman-teman, masalah pola makan ini penting sekali. Supaya apa? Perkutut yang Anda beli sesuai harapan Anda. Yang kedua, kurangnya birahi. Nah, kadang banyak teman-teman yang menanyakan, Mas, perkutut saya yang dari peternakan susah bunyinya, ya. Kenapa nggak bunyi-bunyi? Nah, ini di luar perkutut Udan Mas dan Putih ya teman. Kalau perkutut Udan Mas dan Putih itu memang agak sulit birahinya, agak sulit. Ya, tetapi kalau sudah tahu kuncinya ya mudah saja. Di kandang saya juga banyak yang bengkoran itu. Cuma untuk meningkatkan birahi ini kalau dalam kandang ternak yang jelas kita pancing dengan betina. Nah, untuk di sangkar kantung, saran saya kalau memang perkutut Anda butuh benar untuk menaikkan birahi, selain pakai, ya teman-teman mungkin sudah paham ya, banyak channel-channel yang membahas tentang menaikkan birahi. Satu, pemasteran penting banget. Yang kedua, ketan hitam juga bisa menaikkan birahi. Di loloh terasi juga bisa ya, tapi kalau loloh terasi ini sendiri saya jarang meraktekkan. Cuma saran saya kalau mau diloloh juga jangan sering. Kasihan, terasi ambune ra enak. Nah, sampai lolos sering-sering kan dah koyo opoan. Sama saja kita makan terasi mentahan. Ya ini perumpamaan saja yang saya buat dan pola pikir saya ya. Kalau memang mau dikasih terasi ya sebulan sekali lah. Jangan sampai seminggu sekali, 3 hari sekali lah. Nanti baunya belum hilang, Anda kasih lagi. Kasihan burungnya ya. Jadi bisa pakai ketan hitam dia agak diperbanyak ya. Di loloh kacang hijau katanya juga naikkan birahi, tapi saya tidak tahu itu karena saya tidak pernah mempraktekkan dengan itu. Loloh kacang hijau saya ketika mau kirim. Kalau saya sendiri pakai bawang putih
Ya, bawang putih itu bisa Anda terapi seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu sangat bagus bagi saya ya. Kalau bawang putih bagi saya nggak masalah. Saya sendiri itu biasa makan bawang putih. Saya tak keletus biasa. Jadi saya pakai bawang putih saja itu. Karena baunya juga paling sehari hilang. Oke? Ya, jadi untuk menaikkan birahi itu, ataupun Anda pancing dengan betina, ya, beli perkutut betina, Anda tempel perkutut betina dengan ditempel perkutut betina dan diloloh bawang serta lainnya dimasteri, itu semua akan bisa mengangkat birahi perkutut Anda, ya. Kalau ada yang masih kurang paham masalah menaikkan birahi, komen di bawah ya. Setelkan MP3 yang saya share banyak ya, itu juga bisa ya, yang suaranya kecil. Karena apa, teman? Masteran kok suaranya kecil? Di situ identik dengan suara betina. Jadi nanti crossing Anda ataupun lokal alam Anda itu akan cepat naik birahinya ketika mendengar suara perkutut yang nadanya kecil melengking. Oke? Yang selanjutnya, kalah mental. Nah, ini biasanya kalau Anda punya perkutut banyak dan Anda beli perkutut baru, beli baru ini Anda tidak begitu paham dengan karakternya, sehingga Anda langsung main tempel saja, dan ini akan sangat mengganggu mental perkutut tersebut. Kalau pesan saya, kalau Anda memang beli perkutut baru, ya, sedangkan perkutut itu memang bahan belum gacoran ya. Kalau sudah gacoran nggak masalah. Kalau gacoran pun saran saya jangan terlalu ditempel, jarak lah 5 meter, entah 6 meter, entah 2,5 meter, pokoknya jangan sampai nempel 1 meter atau setengah meter, bahaya kalau perkutut baru datang ya. Nah, kalau perkutut gacoran pun kalau nggak bisa ngimbangi ya bahaya juga, karena saya punya masteran 1 siwo itu biasanya yang mentalnya bagus saya tempel, siang saya pesah ya. Jadi malam tempel, siang nanti di jarak 1 meter, ataupun 1 meter ini jaraknya biasanya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali saya, yang sering yang mepet. Ini akan melatih mental perkutut tersebut ya. Jadi sekali lagi, kalah mental ini terjadi biasanya di perkutut baru yang Anda beli ataupun perkutut lama yang Anda pelihara, dan Anda beli perkutut satu tetapi gacornya bukan main dan suaranya kalah, ini juga akan ngedrop mentalnya. Nah, terapinya bagaimana Mas kalau kalah mental? Diasingkan ya, dikasih tempat sepi yang di sana adanya perkutut betina, ataupun kalau nggak ada perkutut betina, Anda masterin dengan suara rendah, kasih bawang seminggu sekali, insya Allah cepat pulihnya ya mentalnya ini. Oke, jangan ditempel terus, drop nanti ya. Jadi perkutut ombyoan apalagi yang baru Anda beli, kalau saran saya kasih di tempat sepi dulu ya, satu ya biar nggak ngelabak terus ya, karena perkutut yang baru kita beli itu kalau bisa, kalau dari ombyoan itu kasih tempat sepi dulu ya. Nanti kalau sudah mapan baru kita diwarnai kancane ya, ditempatkan sama teman-teman yang lainnya. Karena saya sendiri gacorkan itu ada ya 10, 12, 13, kadang ya habis dibeliin orang ya, maunya nggak saya jual tapi datang ke rumah, ada orang wong sepuh, bonteng sepuh, arek gak tiket nih rapena, akhirnya cucul tiket nih ya. Jadi teman-teman, kalah mental ini juga akan mempengaruhi perkutut Anda nggak bunyi. Waduh, aku tuh gacoran Mas, toko mah gak gelemu itu kok lagi. Nah, ini coba Anda perhatikan ya, dipahami betul, karena perkutut ini beda dengan ocehan teman ya. Kita harus benar-benar tahu karakternya biar kita ada rasa dengan perkutut kita. Selanjutnya, kandang tidak nyaman ya. Kandang tidak nyaman ini bisa Anda lihat ketika perkutut itu, ketika baru Anda beli, entah ini perkutut gacoran khususnya biasanya, karena kalau kutut ombyoan jelas ngelabak kan. Kalau perkutut gacoran yang Anda beli, Anda taruh di kandang itu sampai beberapa hari itu turun naik terus, itu tandanya biasanya dia kurang nyaman. Tapi ini jarang sekali terjadi di perkutut gacoran kita. Nah, kalau dari ombyoan, saya sendiri pakai trik menjinakkan seperti yang saya share kemarin ya. Apa caranya? Saya cabut bulu sayapnya, dihabiskan nggak masalah, sisakan 2-3 helai di ujung sayap, karena itu ada tulang rawannya, jangan dicabut. Kalau dicabut takut saya mempengaruhi tulang rawannya ya.
Kalau tulang rawangnya patah, bahaya. Perkutut Anda bisa ciri, sengkleh ngolar ya. Oke, jadi kenyamanan kandang harus Anda perhatikan betul-betul. Ini salah satu penyebab perkutut Anda tidak mau bunyi. Yang selanjutnya stres. Nah, stres ini terjadi dari rangkuman semua, ya rangkuman masalah dari awal sampai terakhir tadi ya. Ya lingkungannya kadang Anda jadikan di tempat ramai, tidak disepi dulu padahal baru beli ya. Terus gelabakan yang berkepanjangan ya. Jadi perkutut ombyokan yang Anda beli tidak ada jinakan dulu, taruh di tempat ramai terus. Nah, ini sangat fatal akibatnya ya. Kalau dia gelabak terus, jangankan bunyi, oh dia saja tidak nyaman di kandangnya ya. Jadi ini semua yang paling parah dan yang terakhir ini. Karena apa? Stres ini terjadi karena rangkuman dari atas sampai bawah itu terjadi semua pada perkutut Anda. Oke, ya salah makan dan kurang nyaman dan lain-lain akhirnya menyebabkan perkutut itu terstres. Nah, tanda-tanda perkutut stres ini biasanya luka yang banyak di sayapnya terutama. Jarang kalau perkutut luka di paruh itu jarang, biasanya di sayap. Kalau di paruh itu biasanya perkutut dalam kandang ternak. Kalau dalam sangkar gantung itu biasanya sayap. Ya, sayap itu mudah rusak, ekor rusak, ya cedak luwak karu-karuan. Itu tanda stres. Caranya jinakan dulu ya. Cabut saja bulunya, taruh di tempat sepi yang agak lama, ya penjemuran ada cuma ditaruh di tempat sepi. Jangan rame dulu. Dimas tadi dan lain-lain seperti yang saya bilang di awal tadi. Cara mengatasi perkutut kurang bidai. Caranya kurang lebih seperti itu untuk mengkondisikan perkutut yang stres. Oke teman, ini agak panjang lebar, semoga bermanfaat. Ada salahnya dalam saya penyampaian, ya itulah saya, manusia yang tempatnya salah dan lupa, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngutut sampai patut.